mau berapa? Agak ka balik ko ka maano mo. Udah mo tiris to eh. Iya, tambah 220. Sungai di tanahnya, di bawahnya tanah liat. Dijadikan sungai liat. Itu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Susu dua ya. Kayak kamar sih kok. Ya, sungai banyak kapal-kapal kecil masuk sini dulu kalau kita yang cuma Mungkin kata sungai liat tuh dari sungai, diambil dari sungai ya. Dan liat tuh tanah liat. Mungkin bergabung jadi sungai liat. Sungai Liat, kota di Kabupaten Bangka yang usianya sudah lebih dari 2,5 abad. Tak hanya menjadi pusat kabupaten, Sungai Liat lebih dari itu. Sungai Liat menjadi jantung dari aktivitas masyarakat, termasuk pemerintahan, perdagangan, hingga pangkal pertambangan. Di balik nama Sungai Liat, muncul tanda tanya. Sungai mana yang dimaksud dalam penamaan kota ini? Berdasarkan catatan sejarah, nama Sungai Liat sudah ada sejak tahun 1757. Catatan ini dapat ditemui dalam peta Van Diens yang menggambarkan sebuah titik bernama Pangkal Sungai Liat. Banyak kajian yang muncul tentang asal nama Sungai Liat. Yang pasti, sejak dahulu, nama Sungai Liat tidak pernah diubah. Budayawan Bangka, Ahmad Elfian mengungkap, asal mula Sungai Liat berasal dari jenis ikan, yakni ikan leat atau ikan liat yang banyak ditemui di perairan sungai. Sungai Liat itu awalnya adalah sungai. Ya, sungai. Sebuah sungai atau satu sungai. Itu setelah kita teliti dan kita pelajari, liat atau leat itu adalah nama ikan air tawar, ya, ikan air tawar yang ikan itu hidup di Pulau Jawa, di sungai-sungai di Pulau Jawa, kemudian hidup juga di sungai-sungai di Sumatera dan hidup juga di Pulau Bangka. Dahulu, pangkal Sungai Liat menjadi pusat aktivitas tambang timah. Aktivitas tambang berdampingan dengan nelayan dan para petani ladang. Sehingga penamaan wilayah Sungai Liat erat kaitannya dengan aktivitas sosial budaya dan juga flora fauna. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut melekat, mengakar, hingga berkembang sejak ratusan tahun lalu sampai saat ini. Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah 18%
dari total luas Provinsi Bangka Belitung. Dan Sungai Liat sebagai ibu kota kabupaten telah menjadi saksi bisu atas akulturasi sosial budaya yang terjadi. Pertukaran dan percampuran budaya menghasilkan kekayaan baru. Yuk, Mi. Mari satu, Mami. Panggil sini. Banyaknya dibukanya tambang timah di Sungai Liat otomatis akan mendatangkan orang luar untuk datang ke Sungai Liat. Ini akan berpengaruh luar biasa terhadap akulturasi budaya yang ada di kota Sungai Liat sendiri. Begitu. Kajian toponimi atau penamaan wilayah geografis berkaitan erat dengan budaya makanan, yakni gastronomi. Ya tadi ke pasar sekalian beli kue. Sungai Liat yang namanya erat dengan jenis ikan, sangat dekat dengan masakan khas Bangka, yakni lempah. Petani ladang atau orang Bohume menjadikan ikan sungai sebagai rampai atau timbel dalam memasak lempah. Ikan-ikan inilah yang sejak dulu dimanfaatkan warga Sungai Liat untuk campuran lempah darat, masakan khas Bangka. Masakan bumbu 3 itu biasanya kan cabai, garam, terasi. Dulu sebelum masyarakat mengenal terasi, masyarakat menggunakan apa yang disebut dengan timbel ataupun rampai. Timbel ataupun rampai. Rampai itu ya bisa menggunakan udang uyep ya, udang sungai yang dikeringkan, bisa menggunakan ikan sungai yang dikeringkan, atau bisa menggunakan hewan-hewan buruan ya yang dikeringkan. Seiring perjalanan waktu dan perubahan topografi, ikan leat perlahan punah. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya yakni gencarnya aktivitas pertambangan. Proses pemanfaatan mengikis tanah itu sampai ketemu lapisan timah aluvial itu 7 sampai 8 bulan ya. Nah, itu awal muasal banyak sungai-sungai di Bangka itu yang kemudian tercemar ya atau rusak sehingga berakibat banyak ikan-ikan langka, ikan-ikan endemik itu yang berkurang ya jumlahnya. Nah, mungkin termasuklah ikan leat ataupun liat. Dengan kekayaan timah terbesar kedua di dunia, daratan dan pesisir Bangka tereksploitasi oleh pertambangan. Seperti kita ketahui bahwa di Sungai Liat ini sangat kaya kandungan timahnya. Seperti yang kita alami masa-masa kecil kita yang kita pernah ke Sungai Liat, di sana itu hutannya masih banyak di daerah ini ya, daerah Jelitik itu. Nah, setelah dibukanya tambang timah itu alamnya berubah. Potensi timah memunculkan berbagai masalah baru di masyarakat. Salah satunya perubahan bentuk permukaan bumi sepintu sedulang.
Meskipun telah dilakukan penelitian dan penelusuran, terdapat banyak versi asal-usul nama Sungai Liat yang beredar di masyarakat. Keberagaman cerita yang beredar di masyarakat ini menjadi bentuk kekayaan pula. Sungai Liat itu berasal dari kata liat yang dalam bahasa Inggrisnya clay atau tanah lempung. Gitu ya. Mungkin dulu di daerah perairan di sekitar kota Sungai Liat itu banyak terdapat tanah lempung atau tanah liat itu tadi. Yang ketiga yang saya dengar di masyarakat itu adalah Sungai Liat itu berasal dari istilah lihat, melihat. Jadi, dan juga di dalam penggunaan kosakata suku Hakka atau orang Tionghoa yang tinggal di Bangka, kota Sungai Liat itu sering sekali disebut dengan Liat Kong dan Pangkal Pinang itu dengan Pringkong. Gitu. Sungai Liat adalah satu dari sekian banyak wilayah yang berlatar belakang Ciamik. Perpaduan sosial, budaya, ekonomi, dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya menjadi unsur pembentuk nama Sungai Liat. Tidak hanya menandai wilayah, penamaan suatu tempat sangat penting dilakukan untuk mengambil kebijakan.